Saya punya strategi untuk menguatkan keyakinan kita, biar kita nanti tambah yakin, bahkan bisa Oke, menggunakan risiko yang tinggi. Caranya oke. bagaimana? Ya minimal modal kita jangan terlalu gede dulu ya. Walaupun punya modal banyak, Ya, modal ya sekira-kira lah. Kalau biasanya di dalam trading itu kalau pengen ya bisa dipakai untuk kebutuhan ya paling tidak minimal $1.000, ya. 1.000 atau 2.000. Oke. Dari 1.000 ini maka jangan langsung pakai real. Awalnya kan latihan, demo dulu 1.000. Nah, Ya, 1.000 nanti ini kamu berapa? pastikan kita sudah terbiasa entry exit 1 bulan itu harus dilakukan evaluasi. Dalam 1 bulan itu pertanyaannya untung atau rugi. Oke. Kalau untung berapa persen? Kalau untungnya cuma 0,025 masih kecil sekali. Paling tidak 1 bulan itu 10-20% oke lah. Berarti ini sudah matang dari Oh, modalnya. Kalau masih di bawah itu masih kecil ya masih ya oke lah realistis. Tapi kalau terlalu kecil kita nanti dapatnya capek ya dapatnya capek. Tapi dalam proses boleh kita yang penting ada orientasi ya, ada penilaian di dalam satu periode itu kita hasilnya bagaimana. Mau pakai metode apapun, kalau pada endingnya bangkrut, ya percuma Pak. Mau berarti kita strategi harus yang evaluasi setiap bulan ya, Pak ya? setiap Evaluasi setiap satu bulan bulan, dulu satu ya. hari itu kan buat catatan. Ya, Kita seperti apa, dapatnya berapa, rugi tidak masalah. ya, Dalam latihan ya. itu, evaluasi. Di dalam, oh 1 bulan saya masih sudah bisa sekitar 12% misalkan. Oh berarti ini Oke. bagus. Rentang ini adalah untuk pemula ini sangat bagus 1 bulan. Dan ini harus stabil ya, Pak ya? Harus stabil ya. Ya tidak harus pasti ya, mungkin naik turun, kadang 7, kadang 12, kadang 18 boleh. Jadi itu artinya masih realistis Pak, masuk akal. Jadi itu kalau dikembangkan nanti pasti berhasil. Tapi kalau di dalam 1 bulan itu untung bulan berikutnya rugi lagi ya sama saja lingkaran setan namanya Pak. Betul, betul, Pak. Maka Iya, itu yang dia. paling susah itu mempertahankan bagaimana supaya tingkat rewardnya itu lebih besar daripada resikonya, rasionya untuk untung itu harus lebih gede, itu baru berhasil namanya. Seseorang berhasil itu diukur dari endingnya, tentunya endingnya yang secara periodi ya, jadi bukan 1 bulan profit 100.000% ya. Tapi bulan berikutnya tidak ada, ya itu berarti Iya, spekulasi, lagi untung benar. lagi mujur aja, Dewi Iya, Fortuna bersamanya, kalau enggak besok lagi bisa jualan tanah, jualan hancur. rumah nanti. Benar, Pak. Itu. Jadi dievaluasi. Kalau sudah ini ya paling enggak 3 bulan itu sudah kita kelihatan rasa yang kita dapatkan. Oh ternyata kemarin dapatnya saya dari perjuangan dari untung, kemudian saya coba rugi lagi, saya recovery lagi, untung lagi. Nah itulah semakin banyak recovery, semakin berhasil, maka itulah keberhasilan kita. Jangan dihitung dengan angka berapa profit kita yang banyak, bukan. Selama kita sudah bisa mengcover recovery dalam posisi proses saat salah kita lakukan recovery dan berakhir dengan profit, maka itulah keberhasilan kita. Tapi kalau kita begitu entry profit terus-terusan profit, dipertanyakan. Besok apakah bisa seperti itu lagi? Karena marketnya beda. Sehingga kalau udah terbentuk ini dengan latihan tadi, maka nanti keyakinan itu kan muncul. Oh iya, saya dasarnya menggunakan ini breakout, saya menggunakan reversal yang pola yang seperti ini ternyata betul-betul berhasil dan terkumpul dalam 1 bulan itu sekian persen. Itu selalu konsisten aja. Tidak apa-apa, kena ya tidak masalah. Toh juga nanti ada perbaikan. Kalau kena terus-terusan, berarti salah masuknya. Perbaiki, Iya, membaca marketnya. Itu sudah. Karena intinya bagaimana kita membaca. Kalau kita membacanya sudah salah, hasilnya pun nanti akan salah. Gitu. Kalau sudah ini bisa, baru pakai real ini. Pakai real. Kalau bisa itu artinya kita merasakan nanti. Kita sudah bisa mengukur, kita bisa merasakan. Kalau kita pakai real account, maka pola berpikir kita samakan dengan latihan kita.
cara membaca, cara entry, cara recovery, cara mengambil keuntungan itu lakukan terus-menerus begitu sudah. Prosesnya begitu aja sudah. SOP-nya kalau ini salah sekian ya sudah. Tidak masalah, nanti cari peluang berikutnya. Kalau nanti salah, nanti berikutnya begini. Terus begitu. Jadi anggap saja uang demo itu uang kita. Kalau saya dulu jam 1 malam, jam 2 malam, kalau ini belum bisa recover, saya tetap masih bangun. Walaupun ini hanya demo, tapi saya berusaha recovery ya, walaupun tidak profit tapi setidaknya bisa meminimalisir kerugian yang besar. Itu yang paling penting. Jangan terus ditinggal tidur, biar aja. Jangan biarkan begitu. Yang penting bisa memperkecil rugi itu ya. Jangan terlalu besar. Kalau masih terlalu besar, nanti kita mengembalikannya sulit. Terus nanti akan terbiasa begitu. Jadi harus diusahakan, harus bisa ngatur waktu. Oh, jam sekian, ini posisinya sekian. Nanti sebelum berita ini harus selesai, atau sebelum ini ada jam malam harus selesai. Caranya bagaimana? Ya tadi kita bisa baca lagi, kita lakukan posisi baru. Yang posisi baru itu nanti bisa memperkecil kerugian ya. Yang rugi awal, kemudian kita tambahkan untung yang berikutnya, ini minimal bisa menutup atau mengurangi kerugian, tutup semuanya. Itu caranya. Kemudian kalau sudah pakai real, nah ini pakai real, pastikan tetap ya cara berpikirnya sama. Yang kedua, target ini bisa kurangi dikit ya dari yang tadi yang pas latihan. Kalau targetnya misalkan 600, ya kurangi dikit jadi 500 dulu. Atau targetnya misalnya satu hari itu 10 dolar ya, misalkan ya kita maksimalkan 10 dolar kalau bisa. Kalau enggak ya yes, di bawahnya itu yang penting kita untung, belajar disiplin lagi. Sampai apa? Sampai kita betul-betul tidak menemukan peluang di sana. Kalau sudah, kita fokuskan misalkan sehari 1%. Dapat 10 dolar, selesai sudah, berhenti. Itu biasakan untuk kita belajar disiplin. Ada kalanya nanti kita bisa untung lebih dari 10%. Ada kalanya kita di bawahnya, mungkin 8%. Nanti endingnya ketika satu periode itu kita lakukan review ya, satu bulan misalkan kita review, ketemu nanti berapa persen. Oh ternyata totalnya sekitar 11%, berarti masih aman. Oh totalnya sekitar 8% dari plus dan minusnya, oh masih aman. Kumpulkan profit itu sampai ketemu angka 1000 lagi. Oke, kumpulkan profit sehari misalkan 10. Kalau dalam satu bulan kan dapat 200. Kumpulkan dulu sampai terbentuk angka 1000 dulu. Golden age-nya atau golden angkanya ini tidak ada waktu yang harus kita jangkau. Yang penting tidak ada target lah, tidak waktu ada target. Yang penting tercapai 1000 dulu. Sudah tercapai 1000 maka ini amankan. Walaupun artinya tidak selalu 1000 ya. Ini untung misalkan sehari 10 dolar. Maka pisahkan di akun lain. Jangan dikompon ya, jangan dikumpulkan. Nanti ada caranya kompon sendiri ya. Yang penting pisahkan ya, buat 2 akun, 1 akun itu ini 1 akun untuk dompetnya.